Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.Evi Zuraida dengan NIM 2092583. Kali ini saya akan presentasikan makalah saya tentang PPI atau Program Pembelajaran Individual, Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, Problematika Penelitian Anak Berkebutuhan Khusus. Program Pembelajaran Individual atau PPI memberikan kerangka layanan pendidikan yang terstruktur dan personal, memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan atau pembelajaran yang tepat sesuai dengan profil unik mereka. Komponen utama PPI mencakup profil siswa, hasil asesmen kemampuan saat ini, tujuan pendidikan, layanan pendukung seperti terapi, serta metode evaluasi. Tim penyusun PPI disusun secara kolaboratif oleh tim yang melibatkan guru kelas, guru pendamping khusus, kepala sekolah, orang tua, dan terapis. Tahapan penyusunan. Pertama, asesmen. Menilai kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Yang kedua, perencanaan atau planning. Menetapkan tujuan dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan atau implementing. Menerapkan pembelajaran sesuai rencana. Evaluasi atau evaluating, yaitu memantau perkembangan pembelajaran sesuai rencana secara berkala dan memperbaiki strategi jika perlu. Rumusan masalah. Strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, problematika penelitian anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak kelas reguler biasanya memiliki siswa yang beragam akan kebutuhan belajar. Di antara siswa ini memiliki karakteristik yang signifikan, dapat mencapai kesuksesan dalam belajar yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti bahasa, intelektual, dan kecakapan kognitif, perilaku, budaya, atau keterbatasan latar belakang pengalaman. Siswa dihadapkan pada satu resiko yang memerlukan perhatian khusus, termasuk memerlukan layanan pendidikan khusus. 4 strategi program pendidikan individual meliputi 1. Identifikasi. Identifikasi dimaksudkan untuk menunjukkan pemahaman awal bahwa antara anak ada yang memiliki kesulitan belajar yang disebabkan oleh kelainan atau kecacatan. Yang kedua, screening atau penyaringan. Dimaksudkan untuk mencari anak yang diduga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Tujuan proses screening ini untuk mengambil keputusan siapa siswa yang diidentifikasi sebagai siswa berkebutuhan khusus berdasarkan informasi yang dikumpulkan guru. Hal yang harus diperhatikan dalam proses screening adalah gunakan prosedur yang efektif dan efisien berdasarkan penilaian yang benar. Yang ketiga, asesmen. Asesmen pendidikan merujuk pada seluruh tipe pengumpulan data yang dapat digunakan untuk pemahaman kebutuhan pendidikan siswa. Yang keempat, menentukan dimulainya layanan khusus. Apakah siswa berkebutuhan khusus akan diklasifikasikan dalam kategori anak yang akan kelainannya, hingga akan sesuai penempatan dalam program pendidikan khusus secara tepat. Problematika penelitian anak berkebutuhan khusus. Pertama, tantangan dan asesmen yang valid. Banyak instrumen penelitian standar tidak tervalidasi untuk populasi anak berkebutuhan khusus, sehingga hasil data yang dihasilkan rentan bias dan tidak mempresentasikan kemampuan anak secara akurat. Heterogenitas populasi dan generalisasi. Keberagaman kondisi dalam satu kategori disabilitas membuat generalisasi temuan penelitian menjadi sangat sulit. Hasil studi pada satu subkelompok tidak selalu dapat diterapkan pada kelompok anak berkebutuhan khusus lainnya. Isu etika dan persetujuan informasi.
penelitian pada anak berkebutuhan khusus memerlukan pertimbangan etika yang ketat, terutama terkait kapasitas persetujuan, perlindungan privasi, dan resiko eksploitasi subjek penelitian yang rentan. Penelitian anak berkebutuhan khusus perlu membangun metodologi yang adaptif, inklusif, dan partisipatif, melibatkan anak, keluarga, dan praktisi sejak tahap perancangan hingga diseminasi hasil penelitian untuk memastikan relevansi dan dampak nyata di lapangan. Kesimpulannya, program pembelajaran individual atau PPI merupakan pendekatan penting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus karena berfokus pada kebutuhan individu peserta didik. Strategi pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran diferensiasi dan multisensori dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, penelitian anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai problematika, baik dari segi metodologis, etis, maupun teknis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan sensitif terhadap kebutuhan anak. Jadi, setiap anak berkebutuhan khusus berhak atas layanan pendidikan yang terbaik. Masa depan anak berkebutuhan khusus ada di tangan para pendidik dan kita semua. Terima kasih.